Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan fitur yang ada di Android Studio. Aduh, nggak kelihatan karena ini nggak bisa digeser. Sorry. Jadi aku mau ngejelasin fitur build di sini. Nah, kalau kita ngeran ya, kita habis ngeran nih, kita ngeran nih sudah. Nah, dia bakal ada build. Nah, di build ini ada dua, ada build output dan build analyzer. Nah, build output ini di mana tempatnya kita bisa melihat proses apa aja sih yang terjadi saat kita mengerjakan si project kita tadi. Nah, ini proses yang terjadi. Ini juga, ini project tadi ya saya coba. Terus si build analyzer ini itu apa ya? Build analyzer itu buat ngelihat seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk si Android Studio untuk ngeran si project kita tadi. Nah, ini build finish jam ini. Ini tadi ini sekarang jam 5.32 tadi ya. Jadi total build durationnya adalah 161,8 second yang dimana ini adalah proses kompilasi kita tadi. Nah, terus include build configuration 11,1 second yang dimana ini adalah waktu yang dihabiskan oleh Grendel tadi untuk membaca file-file pengaturan yang kita buat dan merencanakan apa saja sih yang harus dikerjakan agar bisa ngeran tadi. Terus ada critical path task execution yang dimana 150,8. Yang dimana ini adalah waktu yang dihabiskan untuk benar-benar mengeksekusi tugas-tugas berat seperti ini. Ini tadi si menu-menu ini ya, itu. Terus aku juga mau ngejelasin tentang Git. Nah, kalau di Android Studio ini kan sudah terintegrasi dengan GitHub. Jadi kita nggak perlu ngebuka GitHub-nya langsung. Kita udah bisa nge-commit atau nge-push ini. Nah, ini ada commit buat ngemasukin eh saat kita udah selesai nih, terus kita ingin masukin ke dalam GitHub. Kalau kita bilangnya tuh kalau di game itu namanya save point ya. Terus ada setelah commit ada push. Nah, push ini yang dimana bisa kita nih sudah selesai di tempat kita. Terus kita mau ngepull, ngepush ya, sorry. Ngepush kode kita ke commit tadi. Atau apa sih ngomongnya push itu mengirim commit yang ada di laptop kita ke GitHub tadi, ke GitHub. Jadi dari lokal ke GitHub. Nah, itu push. Terus branch ini itu cabang. Semisal kita habis ngebaikin bug satu itu. Jadi yang master yang belum kita perbaiki, terus di branch ini kita kasih nama sudah perbaikan upgrade bukan, debug button misalnya. Nah, di branch ini kita bisa lihat kode yang barunya, jadi upgrade-nya. Ya, itu versi terbaru gitu. Tanpa mengubah si main-nya tadi, si master tadi. Ini kan kita di master nih, di branch master. Nah, kita buat branch baru lagi. Gitu. Masuk. Nggak kelihatan ya di sini. Gitu. Itu sih yang mau saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, semuanya perkenalkan, saya Nurhalisa. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit dan membahas dua fitur di Android Studio, yaitu Locket dan Debug. Nah, jadi sebagai bahan praktik di sini saya menggunakan aplikasi Dice Roller atau lempar dadu sederhana yang sebenarnya adalah bahan model satu di praktikum mobile. Jadi aturannya simple. Nanti kita akan klik scroll. Jadi lalu dua dadu diacak. Kalau angkanya sama maka kita menang. Nah, jadi saat membangun aplikasi itu seperti Desktop ini, kita pasti butuh alat untuk memantau performa dan mencari bug.
Jadi mari kita bahas alat yang pertama, yaitu loket. Jadi loket ini ibaratnya harian dari sistem Android. Jadi ia mencatat semua aktivitas yang terjadi di HP atau emulator secara langsung. Jadi misal aku buka di sini ya loketnya. Ini yang habis aku coba-coba tadi ya. Jadi kita hapus ini, ulang ya. Kita run lagi. Ups, ini dimatiin dulu, sorry. Kalau kita buka loket di sini, sekalian, nah, ya muncul tuh. Jadi sebelum kita membaca lognya, ada fitur yang harus kita, mari kita soroti, yaitu subwrap di sini. Subwrap ya di sini tuh. Jadi eh kalau fitur ini diaktifkan, teks pesan yang sangat banyak ini akan otomatis dikebawahin. Nah, jadi kita nggak harus geser-geser ke kanan gitu, tapi menurutku ini tampilannya agak kurang rapi. Jadi aku prefer yang normalnya saja. Nah, lalu ada icon lain yang aku bahas, nggak semua bisa aku bahas ya. Jadi yang icon tong sampah di sini itu clear locket. Ini tuh karena sistem HP mencatat ribuan baris log setiap detiknya, layar ini bisa sangat penuh ya, dan membingungkan. Jadi kalau klik tong sampah ini nanti, maka layarnya akan bersih. Tapi aku nggak akan mencobanya, mohon maaf. Karena aku ingin langsung mencoba hal menarik, fitur menarik di sini, yaitu filter bar di sini. Bisa dilihat. Ini aku udah buka package main yang dimana artinya loketnya hanya fokus di aplikasi Dado kita tadi. Nah, jadi di sini aku mau ngefilter berdasarkan lock levels, eh, ibaratnya jenis alarm yang berbeda-beda. Jadi yang pertama ada level verbose di sini yang mau aku coba. Nah, ini level verbose. Jadi ini adalah log yang paling bawel. Jadi ini mencatat semua hal-hal mikroskopis dan ini katanya sangat jarang dipakai kecuali kita sedang mencari bug yang sangat tersembunyi. Lalu yang selanjutnya level debug. Nah, jadi eh, pesan ini cuma dipakai selama masa pembuatan aplikasi untuk mengecek alur dan akan dihapus saat aplikasinya rilis. Lalu yang ketiga level import. Nah, ini bisa dilihat. Kalau tulisannya muncul warna hijau, artinya sistem memberi laporan normal. Misalnya, internet berhasil tersambung atau gambar berhasil dimuat. Di sini misalnya, um, compiler allocate to compile void bla bla bla. Terus, choreographer implicitly registered for the refresh rate. Nah, yang selanjutnya kita akan ke level warm. Mhm. Ini warna kuning ya kebanyakan. Jadi aplikasinya itu belum rusak, tapi sistem mengingatkan ada potensi bahaya, misalnya memori penuh atau kodenya sudah usang. Hmm. Di sini ada contohnya payload to choose config with bla 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 retrying without titik-titik. Oke. Terus ini yang one, sekarang kita buka yang error. Nah, ini contohnya.
Jadi ini adalah musuh utama kita ya katanya. Tulisan yang berwarna merah ini artinya aplikasi gagal memproses sesuatu atau mengalami force close. Jadi kita harus segera memperbaiki error ini. Lalu yang terakhir ada assert. Nggak muncul. Ini ada katanya ada tingkat yang paling fatal di mana sistem mengalami kerusakan yang secara logika mustahil terjadi dan ini sangat jarang kita temui. Nah, di sini aku mau mencoba lagi yang menarik satu aja sih, yaitu message file. Nah, langsung muncul. Dia ini menyorot semua yang kuning dengan tulisan pelet. Ini lebih mempermudah pekerjaan kita tentu saja. Oke, sekarang kita tinggalkan loket dan beralih ke fitur kedua, yaitu debug ya. Kita tutup, kita hide aja. Nah, ini aplikasinya. Mhm. Jadi untuk menggunakannya kita akan memasang sebuah breakpoint di sini kita coba. Nah, di baris 41 ini di bagian ini kita breakpoint. Nah, sampai ada titik merah begini. Jadi eh, loket itu melacak pesan error. Debug itu dipakai saat aplikasinya berjalan normal, tapi hasil perhitungannya salah atau logikanya meleset. Nah, jadi kita um, hentikan dulu yang ini, kita tutup. Ini kita udah kasih breakpointnya di sini. Lalu kita klik yang ini, debug. Kita tunggu. Nah, yap. Nah, jadi eh, kita akan mencoba memainkan. Dia nggak bergerak, nggak memunculkan dadunya apa. Tapi di sini kita bisa lihat saat pakai debug ada dice satu ini, maksudnya dadu pertama itu value-nya 4, lalu dadu kedua ini value-nya 2. Hmm. Di kode baris tentang menang dan kalahnya, apakah dadunya hasilnya sama atau hasilnya berbeda ini, dia akan jadi warna biru dan ada peringat, ada tulisan seperti ini, sama yang kayak di sini, di mana em, dadu pertama itu hasilnya 4 ya, dan dadu kedua itu hasilnya di sini 2. Dan di layar di emulator di sini dia tidak menampilkan angka 4 dan 2. Dia masih memakai dadu default di mana tidak ada gambar dadu sama sekali yang artinya belum dimulai padahal sebenarnya kita sudah menekan roll. Nah, proses gambar ini ditahan di sini. Nah, jadi mm, di sini kita bisa melihat isi memori RAM secara langsung. Jadi karena saya memakai Jetpack Compose, nama parilnya ada tambahan delegate ini. Nah, jadi tapi kita cukup fokus ke bagian nilainya, nilainya 4 dan 2. Dadu pertama itu 4, dadu kedua itu 2. Nah, proses acak ini sebenarnya sudah selesai, tapi di sini tuh dia tidak muncul. Nah, lalu kita lihat di sini ada step over, kita tekan.
Nah, jadi step over ini untuk mengeksekusi satu baris ke depan. Jadi kita klik tombol resume. Nah, dia langsung muncul dadu pertama itu 4 di sini, dadu kedua 2. Dan ada tampilan Anda belum beruntung. Jadi logikanya tepat. Dan setelah menyalakan resume program tadi, aplikasi kembali berjalan normal, nggak stop. Kayak tadi, cuman menampilkan dadu kosong doang. Dan akhirnya 4 dan 2 ini ditampilkan ke pengguna. Jadi sebagai rangkumannya, gunakan locate dan berbagai variasi filternya untuk memantau status kesehatan sistem serta mencari penyebab aplikasi crash. Tulisan yang merah dan gunakan debug ini untuk membekukan waktu dan mengintip isi variabel secara langsung saat ada logika matematika yang tidak sesuai harapan seperti yang di sini tadi. Dan kedua fitur ini adalah sahabat terbaik saat coding karena dia sangat-sangat bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.